Pemirsa, akhir-akhir ini kita dikejutkan dengan berbagai kecelakaan kapal penyeberangan yang merenggut banyak korban jiwa. Sebut saja tenggelamnya kapal KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali hingga proses pencarian ditutup, masih juga banyak korban yang belum ditemukan. Dan pemirsa, kondisi pelayaran di tanah air memang sangat memprihatinkan kalau kita berkaca dari kasus tersebut. Dan tahukah Anda bahwa hasil pemeriksaan KNKT menemukan fakta banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dalam kapal tersebut. Seperti misalnya ada muatan yang jauh melebihi kapasitas, kemudian jumlah penumpang yang melebihi manifest. Kemudian ada lagi nih peralatan keselamatan yang memadai dan juga lain sebagainya. Berarti memang pemirsa butuh banyak sekali evaluasi baik dari segi kepatuhan pengelola kapal hingga penguatan pengawasan di lapangan. Dan berikut ini akan kami paparkan paparan rasional data dan fakta dalam segmen Paradoks Bisnis Pelayaran Nyawa Jadi Taruhan. Kami akan buka dulu pemirsa dari beberapa kasus yang paling menyita perhatian terutama yang terjadi pemirsa di tahun ini. Dari tenggelamnya kapal KMP Tunu Pratama Jaya, kita lihat bahwa kapal ini sebenarnya berlayar dari Pelabuhan Ketapang menuju Pelabuhan Gilimanuk dan kemudian mengangkut sekitar 53 penumpang, ada 12 kru dan juga 22 kendaraan. Yang kemudian mengalami kecelakaan atau tenggelam ini 15 menit pemirsa setelah melakukan pelayaran. Tapi apa sebenarnya temuan KNKT dari kecelakaan tersebut atau kejadian tersebut? Ternyata ada 8 penumpang yang tidak tercantum dalam manifest. Kemudian muatan kapal ini yang kapasitasnya hanya 138 ton, tapi ternyata isinya itu sampai 538 ton. Artinya lebih dari 400 ton pemirsa kelebihannya. Dan kemudian ada garis muat kapal yang terlampaui hingga mempengaruhi stabilitas kapal. Jadi sederhananya kalau ada garis kapal yang tidak dipatuhi atau dihindari begitu pemirsa, itu membuat kapal menjadi tidak seimbang. Jadi ada beberapa indikasi pelanggaran di situ. Tapi apakah cuma KMP Tunu Pratama Jaya saja pemirsa? Tidak, ada lagi kejadian berikutnya, yaitu pemirsa kapal KM Barcelona 5. Kita lihat, ini berlayar dari pelabuhan Kepulauan Talaut menuju Pelabuhan Manado pada saat itu. Kemudian manifest penumpangnya ada 280 penumpang beserta dengan kru kapal secara total. Lalu ini terbakar, kalau tadi tenggelam, kalau KM Barcelona ini pemirsa terbakar saat melintas di perairan Pulau Talise di Minahasa Utara yang diduga akibat adanya ledakan di ruang mesin. Tapi apalagi temuan dari KNKT, saya akan coba jabarkan lagi. Jadi total penumpangnya itu adalah 580 orang pemirsa. Sementara manifestnya berapa? Manifestnya itu hanya sebanyak 280 orang. Jadi ini juga sudah kelebihan penumpang. Lalu kalau kita lihat life raft atau rakit penyelamatnya telah dibuka, itu tidak dibuka saat kebakaran terjadi. Dan ada kapasitas penumpang pemirsa 450 orang, sementara jumlah penumpangnya pada saat itu 580 orang. Artinya ada kelebihan lagi di situ pemirsa. Dan akibat kejadian atau kelalaian dari pihak yang melakukan pelayaran ini pemirsa, termasuk krunya, termasuk juga nahkodanya, nahkoda KM Barcelona 5 ini akhirnya ditetapkan menjadi tersangka. Lalu pemirsa kita lihat lagi dalam slide berikutnya. Apa sebenarnya yang juga menjadi pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab terkait dengan misalnya kecelakaan yang terjadi sepanjang 2020 misalnya sampai dengan 2024. Ada saya tampilkan datanya pemirsa. Jadi kalau kita lihat total kecelakaan yang diselidiki KNKT itu sebanyak 87 insiden. Pertanyaannya apakah itu yang hanya terjadi yang memang sudah terdata? Itu yang terdata saja di KNKT. Berarti yang tidak terdata KNKT itu masih ada lagi pemirsa. Lalu kemudian kita lihat ada 24 kasus kebakaran, ada 15 kasus kapal tenggelam, ada 18 itu kasusnya tabrakan, ada yang kemudian sampai menyebabkan korban jiwa itu sampai 584 orang dan juga itu meninggal dunia maksud kami, dan 103 lainnya itu mengalami luka-luka. Tapi memang kalau kita lihat secara penyebabnya paling banyak memang adalah kasusnya karena kebakaran pemirsa. Lalu wilayah-wilayah mana pemirsa yang biasanya rawan akan kecelakaan? Yang pertama, ini di Selat Bali, tepatnya di area seputar Gilimanuk sampai dengan Ketapang. Itu adalah Selat Bali itu area KMP Tunu Pratama Jaya pada saat itu mengalami kecelakaan atau tenggelam. Kemudian ada perairan di Riau dan Kepulauan Riau, ada perairan Maluku Utara dan Laut Sawu, serta Kalimantan Timur itu di perairan Kalimantan Timur. Inilah pemirsa yang dianggap sebagai wilayah-wilayah yang mungkin ini lebih rawan pemirsa terkait dengan kecelakaan. Berikutnya lagi ada sejumlah pertanyaan pemirsa. Apa yang kemudian harus diantisipasi dan kemudian apa yang menjadi evaluasi agar tidak ada lagi korban jiwa dan bisnis transportasi melalui pelayaran ini kemudian tidak meresikokan para penumpangnya.
Jadi kalau menurut pernyataan yang disampaikan Ketua Forum Transportasi Maritim atau MTI, Hafidah Fahmi Asari, menyatakan bahwa tragedi seperti ini terus berulang karena sistem yang tidak belajar pemirsa dan tidak ada efek jera bagi pelanggar keselamatan. Jadi jelas ada di sini pihak-pihak yang harusnya bertanggung jawab atas kecelakaan-kecelakaan yang terjadi. Yang dibutuhkan bukan teknologi mutakhir, yang kita butuhkan adalah rasa kemanusiaan. Bahwa setiap orang yang naik kapal berhak pulang dengan selamat. Itu disampaikan Rabu 23 Juli 2025 menanggapi sejumlah kejadian kecelakaan-kecelakaan. Lalu pemirsa terakhir, apa yang harus diantisipasi? Apa yang harus dilakukan? Langkah-langkah strategis apa untuk kemudian bisa mencegah hal serupa tidak terulang? Ada beberapa pemirsa upaya mencegahnya. Yang pertama, harus ada audit teknis menyeluruh terhadap semua armada kapal penumpang, terutama kapal-kapal yang sudah tua pemirsa. Karena ini terkait dengan endurance dari kapal itu sendiri pemirsa dan kelayakannya. Dan kemudian digitalisasi sistem manifest supaya dapat terakses pemirsa apakah ini memang sudah sesuai atau mengalami kelebihan. Kemudian harus ada pelacakan kapal secara real time supaya bisa langsung dilacak ketika misalnya kapal mengalami insiden. Dan kemudian peningkatan kapasitas dan sertifikasi awak kapal, ini berarti menyoroti soal SDM-nya. Dan juga penegakan sanksi tegas terhadap pelanggaran keselamatan. Yang jelas pemirsa kesimpulannya adalah apapun yang saat ini terjadi akibat kecelakaan kapal ini tentu ini adalah tidak hanya semata-mata karena insiden human error pemirsa. Tapi di sini juga ada faktor-faktor ketidaktanggungjawaban atau orang yang tidak bertanggung jawab pemirsa untuk kemudian menyebabkan orang-orang ini mengalami kejadian-kejadian serupa. Bahkan ini akan diperparah kalau sampai ada indikasi korupsi dalam bisnis pelayaran kita. Semoga ini tidak kembali terjadi pemirsa dan langkah-langkah tadi bisa segera dilakukan agar kemudian tidak memakan korban jiwa bagi mereka yang menggunakan transportasi laut atau pelayaran. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.